Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya. Kembali lagi, saya akan membahas tentang masih di fluida statik ya, di bab 3 McFlu. Saya akan membahas nomor 3.78 ya. Di sini diketahui ada sebuah eh, seperempat silinder ya, ya yang mempunyai hing atau engsel di titik A, dan di titik B ini ada sebuah tumpuan atau stop gitu ya. Memiliki lebar 3 meter. Nah, kedalaman dari permukaan sampai ke bawah sini adalah 4,5 meter. Di sini disimbolkan dengan D. Lalu tentukan gaya yang terjadi pada titik B ya, yang di sini, yang ada di tumpuan ini. Jika eh, pintu terbuat dari konkret atau beton ya, dengan R atau jari-jari sebesar 3 meter. Nah, langsung saja kita jawab. Oke, di sini saya sudah membuat diketahuinya ya, a gate shape of quarter cylinder ya, W-nya 3 meter atau lebar, D itu kedalaman ya, kedalaman pas setengah meter, R jari-jari, materialnya konkret. Nah, ini ditanyakan adalah tentukan gaya pada titik B. Nah, di sini saya asumsikannya yaitu fluida statik dan rho konstan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini adalah skema di sini ya, dimana di sini ada seperempat lingkaran ya. Lalu di sini ada permukaan air dengan kedalaman tertentu. Nah, di sini ada 5 buah gaya ya, 5 buah gaya, 1, 2, 3, 4, 5. Dimana ada gaya W itu adalah gaya berat dari bendungan. Lalu ada gaya FB ya, yang menahan, yang ditanya nanti. Lalu ada gaya FH itu ada gaya horizontal ya, dari air ke bendungan. Lalu ada FP, gaya vertikal, dari air ke bendungan juga. Lalu ada F1 ya, karena di soalnya ini benar-benar ada celah sedikit ya. Ada celah sedikit berarti ada gaya air yang menahan bendungan ya. Lalu dari gaya kelima gaya ini ada juga yang namanya YC ya. YC dan Y aksen. Ya, kita harus cari tahu nanti berapa YC-nya, berapa Y aksennya. Nah, Y aksen itu adalah jarak dari permukaan ke gaya horizontal ya. Sedangkan YC ini adalah jarak dari permukaan ke titik tengah dari bendungan ini. Ya, titik tengahnya berarti R/2 ya. Nah, nanti kita akan selesaikan dulu. Pertama-tama kita harus mencari gaya FV ini, gaya vertikal. Nah, di sini saya sudah membuat skemanya seperti ini. Kenapa FV ini adalah seperti ini ya? Ini sebenarnya volume atau ya volume dari ini ya. Volume dari persegi ini saya pindahkan ke sini ya. Nah, lalu ini dikurang dengan yang ini, bentuk dari seperempat lingkaran. Nah, makanya FV-nya bisa didapat seperti itu. Cara mencari FV seperti itu ya. Baik, langsung saja ke perhitungannya. Nah, FV sama dengan W1 dikurang W2. W1 ya. Berarti kan ada gaya yang persegi panjang ini ya, sebesar W1 dikurang W2. W2 itu adalah gaya yang dari bendungan ini ya ke air. Nah, arahnya ke atas. Lalu kita bisa mencari W1 dan W2 ya. Berarti W1 itu adalah rho dikali G dikali volume dikurang rho kali G kali volume 2 ya. Nah, berarti volume dari V1 ini adalah lebar dikali kedalaman ya, dikali lebar atau tebal ya, tebal dari R ini. Nah, R yang dimaksud yang itu. Dikurang rho dikali G dikali volume dari seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran berarti pi R kuadrat per 4 ya. Ini kan luas seperempat lingkaran dikali W. W itu lebarnya yang ke sana. Nah, maka diperoleh FV-nya sebesar 189 kN ya. Ini tinggal masukkan angkanya. Lalu kita harus menghitung X. X ini berarti yang ini. Nah, jarak dari FV ke titik A. Karena ini di A ini ada engsel ya. Nah, bagaimana cara mencari X? Berarti FV dikali X ya. Ini kan terjadi momen ya. Sama dengan W1 ini dikali R/2 ya. R/2 karena lebarnya atau tebalnya ini kan R. Berarti
W1 ini adalah titik tengah dari persegi panjang ini ya, dikurang W2 dikali 4R dikurang 3pi. Nah, 4R per 3pi ini adalah titik tengah dari seperempat lingkaran ya. Titik tengah dari seperempat lingkaran. Ini sudah ada sebenarnya di buku ya, sudah ada. Nah, karena yang kita cari X adalah, maka X kita jadikan seperti ini persamaannya. X sama dengan 1 VF ya. VF-nya pindah. Nah, lalu dikali yang ini ya. Berarti kita tinggal masukkan angka-angkanya. Diperoleh X itu sebesar 1,74 meter. Nah, lalu kita mencari gaya FH yang ini. FH itu gaya horizontal, berarti tekanan dikali luas. Nah, rumus tekanan sini adalah rho G H C dikali luas ya. Luas berarti W dikali R ya. W dikali R. Nah, HC-nya adalah YC sebenarnya. HC-nya adalah YC. Ya. HC-nya adalah YC. YC itu adalah D dikurang R per 2 ya kan. Kedalaman dikurang setengah dari R ini. Nah, dikali WR. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Lalu diperoleh FH sebesar 264 kN. Baru kita mencari Y aksen. Y aksen itu adalah jarak dari permukaan ke FH ya. Nah, sama dengan YC ditambah IXX per A dikali YC. Nah, tadi sudah saya bilang YC-nya sama dengan HC. Berarti YC itu adalah D dikurang R per 2 ya. Ditambah IXX berarti 1/12 dikali W dikali R pangkat 3 ya. Dibagi A itu adalah WR, YC-nya yang ini sama ya. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya, diperoleh Y aksen sebesar 3,25 meter. Lalu kita mencari F1 ya, ini gaya dari bawah air ini. Berarti PC dikali A ya, PC-nya sendiri adalah rho GH dikali WR ya. Nah, H-nya sendiri berarti adalah D ya, H-nya adalah D, jarak dari permukaan ke sini paling bawah. Nah, maka diperoleh F1-nya sebesar 397 kN. Lalu yang terakhir kita mencari W atau berat dari bendungan sendiri adalah SG dikali rho dikali G dikali volume ya. Kenapa ada SG di sini? Karena material dari bendungan ini adalah konkrit, berarti beton ya. Nanti kita cari tahu massa jenis beton itu berapa. Nah, itu ada di tabel. Nah, diperoleh sedangkan volumenya adalah PR kuadrat per 4 ya dikali W atau seperempat lingkaran dikali W. Nah, ini tinggal masukkan angka-angkanya. Diperoleh W sebesar 499 kN ya. Nilai SG diperoleh dari tabel A2, ada di buku Nextbook. Nah, kalau sudah dapat semua besar gaya, baru kita terapkan kesetimbangan momen. Ya, karena nanti FB yang kita cari. Berarti sigma MA sama dengan 0 ya. Berarti ada FB dikali R ya, FB dikali R, lalu ditambah F1 dikali R2, F1 ini dikali R per 2 ya. Ya, jarak dari sini ke sini kan R per 2. Lalu dikurang FV dikali X, FV adalah ini dikali X ini ya. Nah, dikurang W dikali 4R per 3pi ya. Nah, ini jaraknya itu sama kayak gini. Titik tengah W-nya ada di sini ya. Lalu dikurang FH. FH dalam kurung Y aksen dikurang D kurang DR. Oke, berarti ini FH ya. Kenapa dikurang Y aksen dikurang DR ya? Karena Y aksen itu ada ini. D dikurang R itu adalah ini. Ini ya. Nah, berarti D dikurang R kan ini ya. Ini D dikurang R. Ini adalah Y aksen. Nah, itu makanya Y aksen dikurang D dikurang DR. Dikurang D kurang R ya maksudnya. Nah, lalu kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Ini. Lalu ini kita sederhanakan lagi ya. Nah, sampai di akhir kita dapat FB sama dengan 831,3 kN dibagi 3 meter ya. Ya, 3-nya pindah, maka diperoleh B 277 kN. Oke, sekian dan terima kasih.